Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum min 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi ini sudah melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sudah limpahkan pada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini ada beberapa sebutan. Pertama ada yang disebut mukmin, jamaknya adalah al-mu'minun. Kedua ada yang disebut kafir, jamaknya al-kafirun. Tiga ada yang disebut munafik, disebut al-munafikun. Yang keempat adalah ada fasik, disebut al-fasikun. Ini semua tertera di dalam Al-Quran. Ada yang disebut fasikun, munafikun, kafirun, mu'minun. Ada juga muslimun. Nah, kesemuanya ini adalah sudah dibahas beberapa hal, termasuk masalah al-mu'minun, artinya orang-orang yang beriman. Namun pada hari ini adalah kita mengambil ayat 1 sampai 11 surat Al-Mu'minun yang tadi dibacakan oleh saya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ayat pertama. Artinya adalah sungguh beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh berhasil. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya khusyuk. Sekali lagi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah berfirman, sungguh bahagia orang yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya khusyuk. Jadi bagi orang-orang yang beriman adalah bahagia ketika di dalam sholatnya khusyuk. Artinya bahwa ada ayat yang sebaliknya dengan ini, celaka
Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat yang di dalam salatnya adalah sahun, lalai. Nah, bagaimana caranya kita khusyuk? Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kala kita salat itu bacaan jalan tapi pikiran kemana saja. Itu sering seperti itu. Akhirnya akhirnya lupa dengan rakaat. Yang 4 rakaat apakah sudah 3 atau 4? Itu masih sering seperti itu. Yang 3 saja apakah 3 atau masih 2? Gitu ya. Ngan keterlaluan namun 2 ingat 2 atau hiji. Ini jadi masalah. Hampir sering seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk. Gitu. Nah, bagaimana kita harus khusyuk adalah ada tip-tipnya, gitu ya. Ini kita mengambil dari pendapat Al-Habib Umar bin Hafid. Itu ada 6 tip katanya ya. Ada 6 tip yang harus diperhatikan supaya sholatnya khusyuk. Pertama adalah hudurul qalbi. Apa hudurul qalbi? Hadirnya hati. Jadi ketika kita sholat itu hati itu hadir gitu. Ada kita ketika mengucapkan Allahu Akbar kita subuh, maka hati itu hadir bahwa hatinya juga subuh. Gitu. Jadi kadangkala kita takbir subuh tapi hati kita masih di rumah atau masih di pasar atau masih di mana lah. Jadi belum hadir hati kita. Ini berarti satu tipnya adalah hadirkan hati kita. Ketika kita sholat subuh itu atau kita sholat itu, hadirkan hati kita itu bahwa kita sedang sholat gitu. Yang kedua adalah tafahumul ma'ani. Artinya adalah mengerti makna apa yang kita baca. Jadi kalau kita yang membaca Fatihah, insya Allah semua udah ngerti Fatihah. Ayat-ayatnya mungkin sebagian yang juga mengerti. Nah, terus sampai bacaan-bacaan yang terutama, misalkan kita sedang i'tidal antara sujud, antara 2 sujud itu kan, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan doa itu. Kalau doa tidak mengerti, nah ini berarti masih kurang. Makanya yang kita baca itu Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, warzuqni, berilah aku rizki, warfa'ni, angkatlah derajatku, wa'afini, dan sehatkan aku, wa'fu anni, dan ampunilah aku. Itu kita baca, yakini artinya gitu. Insya Allah ini kata Pak Habib adalah cara yang kedua supaya salat kita khusyuk. Jadi tafahumul ma'ani, memahami apa yang kita baca, memahami arti apa yang kita baca. Sebab salat nggak bisa dengan bahasa kita. Ya, salat itu harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, nggak boleh. Harus dengan bacaan adalah bahasa Arab yang sebagaimana kita biasa baca. Itu makanya salah satu bukti bahwa Islam ini adalah satu. Ya, di mana-mana saja, jangankan sholatnya, panggilannya saja nggak boleh diganti. Panggilan sholat itu nggak boleh diganti. Seperti adan itu kan panggilan sholat. Jadi kan adan itu lain ngabejan sholat, manggil sholat. Maka ada kata hayya 'alas
sholat. Mari kita sholat. Ya, coba diganti oleh kita dengan bahasa Indonesia. Gak bisa tuh. Sebab nanti orang Inggris nurutan. Ya. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Terus hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Diajak sholat, diajak bahagia. Itu. Makanya adzan adalah panggilan sholat. Tidak boleh diganti dengan bahasa Sunda. Ya, jelma bahasa Sunda itu bisa bahasa Arab, langsung adzan. Allahu Akbar, seharusnya yang diganti ke bahasa Sunda. Allah anu agung, si merdu ganya Allah anu agung. Nggak bisa. Ya, nanti diketawain orang. Yang ketiga adalah al-ijlal wa ta'dim. Al-ijlal wa ta'dim adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'dim dan memuliakan. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka perasaan kita adalah mengagungkan Allah dan memuliakannya. Jadi seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Insya Allah, maka ini adalah terus hadir hati, mengerti yang kita baca, kemudian ijlal wa ta'dim, mengagungkan dan memuliakan Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah al-ijlal wa ta'dim ma'al haibah, memuliakan, mengagungkan Allah juga ma'al haibah, serta berwibawanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa bahwa kita ada di dalam penglihatan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada dalam segala macam kekuasaan Allah. Yang kelima adalah ar-raja. Ar-raja itu penuh harap. Kenapa? Sebab di dalam salat itu, bahkan pengertian salat itu secara bahasa adalah doa. Apa itu salat? Salat adalah doa bil lughah, menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu pengertian salat. Salat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maka karena ini doa, di dalam salat itu dari mulai awal itu adalah berisikan doa, dan pengertian adalah doa, salat itu adalah maka ar-raja, penuh harap kita. Ketika kita salat itu adalah ini apa? Kalau bahasa orang mah curhat kepada Allah gitu. Ya. Ada katanya ini cerita anekdot ya. Ada seorang tukang cukur sedang mencukur seorang filosof atau ahli filsafat. Dia mengatakan, "Pak," dia sedang nyukur, "Pak, saya tidak percaya adanya Allah." Ini tukang cukurnya adalah tidak percaya kepada Allah. Kenapa katanya? Coba saja katanya, banyak orang miskin, banyak orang yang sengsara, itu dibiarkan saja. Kalau Allah itu ada katanya, mungkin tidak akan ada yang miskin, tidak ada yang sengsara katanya. Tukang cukur sedang menyukur rambutnya. Nah, diam aja seorang ahli filsafat itu. Setelah beres, "Oh begitu ya," katanya. "Jadi kalau ada Allah," katanya, "tidak akan ada yang salah." Kenapa? Sebab Allah Maha Penyayang katanya. Nah, kalau begitu saya mengatakan begini, saya tidak percaya adanya tukang cukur katanya. Kenapa? Kamu kan sudah dicukur barusan. Kenapa? Sebab begini, kalau ada tukang cukur katanya, maka tidak mungkin ada teman saya yang jabrik, ya, yang bewosan, yang segala macam tidak keruan tuh tetangga saya.
Oh katanya begitu ya, nyambungan sendiri katanya, tidak datang kepada saya. Kalau datang kepada saya pasti dia akan dicukur dengan rapi oleh saya. Nah begitu pula Allah katanya ya. Kenapa mereka itu sengsara segala? Kenapa tidak datang kepada Allah? Sama dengan halnya tadi orang yang jabri, orang yang gondrong, biarkan saja karena tidak datang kepada tukang syukur, maka tukang syukur itu ada karena didatangi. Allah juga begitu, karena dia tidak mendatangi Allah. Jelas kan? Nah makanya dengan sholat itu kita curhat kepada Allah. Silahkan ya. Bahkan Rasulullah SAW pada akhir sujud terakhir di dalam sholat kemukakan doa demi doa dengan bahasa kita aja, tapi tidak usah dikeraskan dalam hati saja. Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada pada diri pada hati kita. Kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la bihamdi dalam hati kita, doa silahkan panjatkan. Yang keenam, yang terakhir adalah al-haya. Al-haya itu adalah merasa malu, gitu ya. Merasa malu. Kalau tadi roja merasa menginginkan, mengharap, penuh harap kepada Allah, segala macam kita sampaikan kepada Allah. Kemudian yang terakhir kata Al-Habib itu adalah al-haya, merasa takut, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kami tidak bisa mengikuti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Selama ini misalkan masih kita banyak mengingkari, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan 6 tip ini kita sholat akan khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itulah adalah orang yang beruntung di dalam hidupnya, yaitu orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sekali lagi tipnya adalah satu apa tadi? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Kedua, tafahumul ma'ani, mengerti arti yang kita baca. Yang ketiga adalah al-ijlal wa ta'dim, ya mengagungkan dan memuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah al-ijlal wa ta'dim ma'al haibah, mengagungkan, memuliakan Allah beserta berwibawakan Allah SWT, penuh wibawa Allah itu. Dan yang kelima adalah ar-roja, penuh harap. Yang keenam adalah al-haya, penuh rasa malu di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama, yaitu yang khusyuk di dalam salatnya. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk ya, mudah-mudahan kita bisa khusyuk salat sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 adalah orang-orang yang beruntung itu, orang mukmin yang beruntung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindari dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau ini dikerjakan maka tidak berguna, nggak usah dikerjakan. Ya. Tapi kalau yang bermanfaat, manfaat gunakan. Jadi menghindari dari hal yang tidak berguna, untuk apa gitu dilakukan? Artinya bahwa orang-orang yang beriman harus mengerjakan yang produktif, yang kira-kira menghasilkan pahala, menghasilkan materi, menghasilkan segala macam lah yang bermanfaat bagi kita diri sendiri atau bagi keluarga atau bagi kaum muslimin semua. Kenapa Rasulullah mengatakan begini? Siapa orang menghilangkan atau membersihkan atau membersihkan sampah di jalan itu berpahala sedekah. Kenapa? Berpahala itu luar biasa. Tasmitul ada'anit thariq, menghilangkan hal-hal yang sampah atau sampah, bahasa orang sampah di jalan. Itu menjadi ibadah. Kenapa? Sebab manfaatnya itu adalah bagi diri orang dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya.
Maka yang tidak bermanfaat diabaikan. Ya, jangan dikerjakan atau mengabaikan hal-hal yang tidak berguna gitu. Maka apa yang kita berguna lakukan demi perintah agama gitu. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu orang-orang yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat itu dalam Al-Qur'an disebutkan juga dengan kata as-sadaqah. Dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat At-Taubah kalau salah, itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itu bagian asnaf yang 18. Zakat diartikan sedekah. Nah, bedanya adalah kalau zakat infak, ya, zakat infak sedekah itu, kalau zakat adalah ada aturan. Aturan zakat yaitu adanya satu, ada yang disebut nisab, yang kedua adalah haul. Nah, ini zakat apa disebut zakat mal. Tapi ada zakat, sebentar lagi kita akan nyebut akan melaksanakan zakat fitrah, zakat diri. Ya, siapa yang wajib zakat fitrah? Maka orang yang pernah hidup pada bulan Ramadan. Walaupun misalkan malam Ramadan katanya ya, malam Ramadan itu lahir anak gitu ya, maka itu katanya menurut hadis Rasulullah itu harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang memberikan zakatnya? Orang yang berhak menanggung biaya atau menanggung yang berhak menanggung dirinya, yaitu bapak atau orang tuanya. Kalau ada, bagaimana kalau tidak ada? Jangan. Ya, jangan orang yang lahir kita saja yang sudah hidup beberapa tahun. Kemudian pas waktu zakat fitrah tidak punya, nggak usah zakat, Bu. Benar-benar tidak punya makanan kita untuk untuk zakat, nggak usah. Sebab nanti juga akan menerima. Ya. Jadi yang ada itu adalah wajib mengeluarkan zakat diri, zakat fitrah sebetulnya. Nah, kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat harta ini adalah ada dua syaratnya. Pertama adalah nisab, kedua haul. Nisab apa nisab itu? Nisab itu adalah batas minimal wajib zakat. Nah, di dalam kitab fikih adalah itu disetarakan dengan 93 gram emas. Kalau seseorang mempunyai harta dengan senilai 9,3 gram, maka itu berhak melakukan zakat. Berapa zakatnya? Minimal 2,5%. Berapa 93 gram? Tinggal ngalikan aja. Kalau harga emas 1 juta 1 gram sekarang umpama, tapi enggaknya sampai 600 atau 700, sekitar itulah, taruh yang paling gampang. Kalau misalkan harga emas 1 juta 1 gram, berarti kalau kita punya uang 93 juta, maka udah wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Kapan memberikannya? Nah, itu yang disebut haul. Yang kedua adalah haul. Haul itu adalah genap 1 tahun kepemilikan. Ya, kalau kita memiliki emas atau harta 93 juta, maka nanti mengeluarkannya pas 1 tahun. Paling gampang begini, kalau kita berniaga atau dagang, misalkan membuka toko, kemudian modal kita adalah misalkan baru 50 juta. Ketika dihitung tahun berikutnya, misalkan sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 ya. 18 bulan 4 tahun 2022, misalkan kita mendirikan toko atau mendirikan niaga. Nah, nanti tanggal 18 bulan 2 tahun 2023 dihitung. Ternyata dihitung sudah kita nyampe 100 juta misalkan. Maka ini sudah nisab. Atau pas 93 juta. Harga emas itu misalkan. Maka kita wajib zakatnya. Ya. Zakatnya adalah 2,5%. Mudah, Bu. Dan ini harta kalau tidak dizakatin, jakalah dosa. Orang yang udah nisab kemudian tidak zakat, maka itu adalah dosa. Maka orang yang beruntung adalah orang yang
walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang menunaikan zakat ya. Nah, apa yang saya belum nisab tapi ingin mendermakan harta, maka ada yang disebut infak, sedekah ya. Infak jangan disepelekan, Bu. Kalau kita mau kaya, rajin infak katanya. Itu kan secara matematika kan tidak mungkin, itu salah. Tapi karena Allah mah beda ya. Kemarin sudah disampaikan, manja bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang bikin kebaikan satu akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Ya kalau kita bikin sekarang hari ini kita ngasih uang misalkan 10.000 ya, maka Allah akan membalasnya 100.000 hari ini. Sok cobaan, Bu, ngasih 10.000, tunggu sampai maghrib, ada enggak? Nah, bisa jadi nilai apa digantinya dengan cash seperti uang itu, tetapi Allah bisa jadi dengan harganya. Ngerti gak? Ya kan, orang masa masih 10.000, ternyata suratnya ujung juga ya, masa 100.000. Nah itu adalah janji Allah pas. Nah sekarang misalkan 100.000 tidak datang, maka diganti oleh Allah dengan harganya, yaitu misalkan kita sehat, alhamdulillah sehat. Kalau ke dokter mah habis 100.000. Nah itu maknanya seperti itu. Apalagi infak ya, infak di jalan Allah akan dibalas, kemarin sudah disampaikan, adalah sampai 700 kali lipat. Nah ini ya, jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa ini sebenarnya ada 6 gitu ya, ada 6 bagi orang-orang yang orang yang mukmin itu yang bahagia. Aflah itu adalah satu adalah dalam surat Nausu, kedua mengabaikan hal yang tidak berguna, yang ketiga adalah melaksanakan atau menunaikan zakat. Nah insyaallah yang tiganya lagi episode yang akan datang gitu ya, karena waktunya sudah terlalu banyak, maka 3 hal ini dan 3 lagi insyaallah nanti pada satu kali pertemuan lagi terakhir insyaallah dapat kita sambung, supaya yang sekarang aja kita ingatkan adalah bahwa kehusuan sholat kita maka tingkatkan ya, apalagi kita sholat taraweh ya, terus upayakan rakaat demi rakaat kita akan khusyuk dengan tip-tipnya tadi, yaitu sekali lagi, satu adalah hudurul qalbi, yang kedua tafahumul ma'ani, ketiga adalah al-ijlal wa ta'dim, keempat adalah al-ijlal wa ta'dim wal haibah, yang kelima adalah ar-raja, yang keenam adalah al-haya. Insyaallah, Bu, mudah-mudahan kita coba ya dipraktikkan oleh kita dengan kehusuan itu, insyaallah kita akan bahagia. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.